بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نصلي ونسلم على الحبيب الكريم نبينا وسيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita mengawali Jumat ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk beriman kepada Allah dan menunjukkan keberimanan kita kepada Allah itu dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah di pekan pertama di bulan Rabiul Akhir 1446 Hijrah, bertepatan dengan 4 Oktober 2024 Masehi. Semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat mulia di antara pencari ilmu yang sangat giat memburu hadis-hadis dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun beliau masuk Islam setidaknya kurang lebih 3 tahun sebelum Nabi wafat. Sahabat ini bernama Abdurrahman bin Sakhr yang kelak kemudian digelari dengan nama kunyah Abu Hurairah. Beliau mendapati satu keterangan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini kelak kita akan nilai sangat relevan, sangat sesuai dengan keadaan yang kita alami saat ini sebagai panduan berkehidupan, sekaligus juga bagaimana kita menyusun kurikulum hidup sehingga terjaga hidup kita, aktivitas kita dalam keadaan baik dan mulia setidaknya sampai kita wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dimaksudkan, haddatsana qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis tersampaikan pada sahabat mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridhai kepada beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yushiku alla taquma as-sa'atu hatta yuqbadal ilmu wa tadhharal fitanu wa yakfural kadhibu wa tataqarabal aswaqu wa yataqarabuz zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kurang lebih 15 abad yang lalu, belum akan terjadi kiamat, yushiku alla taqumas sa'atu, belum akan terjadi tibanya waktu kiamat itu, hatta yuqbadal ilmu, hingga ilmu itu tercabut lenyap dalam kehidupan. Yang dimaksud ilmu itu sudah tidak didapatkan lagi sehingga umat kesulitan mendapatkan panduan tafsir, hadis, fiqih, bahkan nanti ke level-level pendalaman akidah sulit didapatkan panduannya, sehingga orang bisa salah menyimpulkan fiqih, orang bisa keliru menafsirkan, orang bisa keliru memahami hadis,
Orang bisa kebingungan memahami akidah. Tafsir dari kalimat pertama ini adalah riwayat yang sampai kepada kita dan sahih riwayat hadisnya. Ketika Nabi SAW menyampaikan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Yang dimaksud ilmu itu dicabut, Allah tidak mencabut ilmu itu secara langsung ilmunya dari pakar-pakarnya di kalangan hamba-hamba Allah. Jadi yang dimaksud bukan tafsirnya dicabut, bukan hadisnya dicabut, bukan fiqhnya dicabut, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yabqa. Satu riwayat lain lam yubqi hatta idza lam yabqa alimun hatta idza lam yubqi alima ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Ternyata caranya dengan mewafatkan sesuai ajalnya para pakar-pakar ilmu itu. Kiasnya mulai sedikit, analoginya kiasnya mulai sedikit. Jadi yang pakar itu mulai hilang satu, yang tersisa tinggal sedikit. Sedangkan tempatnya masih luas. Di Indonesia itu 38 provinsi untuk Indonesia saja. Pakar tafsir sudah mulai satu-satu meninggal. Pakar hadis telah berpulang satu-satu. Pakar fikih, usul fikih satu-satu telah meninggal. Kalau kita urut daftarnya sudah ketahuan. 1, 2, 3, Kiai A, Kiai B, Kiai C, Habib A, Habib C, Alim A, Ustadz C. Tinggal sedikit. Terkumpulnya di satu tempat belum tentu bisa diakses. Ya. Nah, ini kalau sudah menyedikit, muncul kemudian ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Banyak masyarakat kemudian mendapatkan informasi dari orang-orang yang tidak jelas. Nah, ini tafsir hadis dengan hadis namanya. Mulai muncul orang-orang tidak jelas, latar belakangnya tidak jelas, tiba-tiba menjadi ustaz, tiba-tiba menjadi kiai, tiba-tiba bisa berfatwa tentang agama. Dan hadis itu menyatakan, menariknya itu sering diminta. Fasu'ilu, sering diminta pendapat, diminta pandangan, diminta berfatwa, diminta memberikan kritik, diminta memberikan reaksi, ya, terhadap masalah agama. Fa'aftau, maka memberikan pandangan orang itu, ya. Fadallu wa adallu, dia memberikan pandangan, memberikan reaksi, memberikan fatwa, maka isinya menyesatkan, isinya keliru, dan orang-orang pun ikut keliru. Nah, itu tanda pertama. Kalau pas waktu kiamatnya habis semua. Menjelang waktu-waktu ke tanda akhir, jangan diartikan besok terjadi, tidak, karena hitungan Allah itu beda dengan kita. 1 tahun dalam hitungan Allah bisa 1000 tahun, bisa ukurannya 50.000 tahun. Tapi intinya ada kondisi saat kita berkehidupan, situasinya berbeda di setiap masanya. Saat Nabi pertama diutus, Nabi Muhammad SAW, itu komen Al-Qur'annya langsung jelas. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Quran surah Al-Qamar. Ya. Kiamat sudah semakin mendekat, bulan sudah terbelah. Mukjizat Nabi Muhammad SAW itu diantaranya membelah bulan, lalu disatukan kembali. Nah, itu sudah tanda bahwa Nabi itu Nabi akhir zaman. Artinya zaman terakhir yang dikirimkan Rasul sampai kehidupan berakhir. Jadi ketika Nabi diutus itu sudah akhir zaman. Nabi akhir zaman, kita ini hidup di akhir zaman. Nabi diutus, Quran sudah memberikan satu keterangan, kiamat sudah dekat. Tapi sekarang sudah 1500 tahun kurang lebih. Karena hitungan Allah dengan kita berbeda. Hukum Allah yang berlaku dengan kita berbeda. Ditetapkan hukum dunia, tetapkan hukum akhirat, tetapkan hukum bumi, tetapkan hukum langit, tetapkan kecepatan udara, kecepatan suara. Itu hitungannya bisa berbeda. Astronot yang ada di langit dengan lapisan-lapisan tertentu, dengan kita yang tinggal di bumi, itu bisa berbeda hitungan waktunya. Apalagi kalau kita bicara tentang aspek-aspek ghaib, masalah agama. Tapi yang kita perlu garis bawahi dalam catatan ulama hadis adalah fenomenanya.
Jadi bukan mencari waktunya kapan kiamat, kiamat terjadi kapan, bukan itu. Yang kita perhatikan, kita hidup di era apa? Tantangan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan era sahabat ketika Nabi meninggal itu berbeda. Situasi era sahabat dengan tabi'in berbeda. Situasi era tabi'in dengan masa pertengahan, abad pertengahan itu berbeda. Abad itu dengan kita sekarang itu tidak sama. Tapi nanti ada situasi yang kita alami untuk menyadarkan kepada kita, Anda hidup di situasi ini, Anda berinteraksi di situasi ini, ada begini fenomenanya, begini cara menghadapinya. Nah, akan ada di situasi itu, kata Nabi, saat ulama-ulama sudah mulai sedikit, tampaklah kemudian orang-orang yang tidak jelas latar belakangnya, tiba-tiba punya pengaruh keagamaan di lingkungan masyarakat. Dan tidak punya kepakaran di bidangnya. Tapi peminatnya ada. Dan yang menariknya ketika memberikan reaksi, memberikan pendapat, memberikan pandangan, bahkan diminta untuk memunculkan itu, keluar, itu ada segelintir masyarakat yang mengikuti itu semua. Maka keliru dan ikut keliru yang lainnya. Kalau dibahas bukan urusan agama, mungkin kurang mendapat perhatian. Tapi yang dimaksud hadis ini ada korelasinya dengan pembahasan-pembahasan keagamaan. Satu. Yang kedua, watadharal fitanu. Dari sini muncul mulai banyak fitnah. Wa yakthural kadhibu. Muncul mulai manipulasi, kebohongan-kebohongan. Mulai banyak perdebatan, mulai banyak polemik, mulai banyak perselisihan, mulai banyak framing, mulai banyak hoax, mulai banyak adu domba. Mulai kok bisa Ustadz A dengan Ustadz B bisa bertengkar, bisa Ustadz C dengan Ustadz D bisa berselisih. Dan itu bagi sebagian kalangan jadi diminati. Kalau kita putar beberapa hari ke belakang, betapa banyak perdebatan marak di lingkungan fasilitas yang kelak akan disebut dalam hadis ini isyaratnya. Dan disampaikan oleh para ulama kesimpulannya. Saya teruskan hadisnya, wa tataqarubal aswaqu wa yataqarubaz zamanu. Ya. Dan terjadi percepatan digital. Terjemah di antara para penafsir hadis ini, terjadi percepatan digital. Ada digitalisasi, ada alat-alat canggih sehingga berdampak kepada inti hadisnya, pasar mudah diakses. Dulu kita berangkat manual pakai ojek, pakai angkutan perkotaan ke pasar pulang lagi, beli barang transaksi langsung pulang. Sekarang diklik datang. Online. Nah, apa hubungan dengan hadis bagian pertama tadi? Nah, semua serba online. Dari offline menjadi online. Kehidupannya tidak hanya offline. Dulu ceramah bisa offline. Sekarang online. Dulu kontennya itu offline, sekarang online. Maka kita bisa saksikan di YouTube, di Instagram, di Facebook dan sebagainya, banyak online terjadi. Di antara online itu ada dua yang digarisbawahi oleh para ulama dalam konteks hadis ini. Ada materi bermuatan niaga, ada materi bermuatan agama. Niaga itu dagang, jualan. Taqarubul aswaq, taqarubuz zaman. Waktunya makin terasa cepat. Tadinya pergi ke Amerika jauh sekali. Sekarang diklik berita di Amerika sampai. Pesan online tiba di waktu yang sama, kita pesan di waktu yang sama diterima. Langsung. Tapi tadharal fitan wa yakthural kadhib. Manipulasinya akan banyak. Tiba-tiba ada jualan framing, Ustadz A promosi jualan C barangnya, padahal ustadznya tidak pernah tahu. Teknologinya berkembang. Ada AI, artificial intelligence, suara dimirip-miripkan, frekuensinya didekat-dekatkan, seakan mirip, digambarkan tampilan ustadznya. Ustadz A jualan garam ruqyah, padahal tidak pernah A ini berbicara tentang garam ruqyah. Ustadz B promosi minyak wangi begini begitu, tapi tidak pernah ada korelasinya. Bisa terjadi demikian. Nah, itu yang dimaksud hadis ini. Ada yang digunakan perangkat online untuk menipu. Kejahatannya bertambah, fitnahnya makin banyak. Itu aspek niaga. Ada aspek agama. Sama persis. Akan muncul konten-konten ditampilkan. Para kontainer, produsen konten. Upload ini, upload itu. Tak peduli yang ditampilkan itu apa bentuknya. Yang penting subscribernya banyak. Yang penting peminatnya banyak. Tidak melihat apakah ini berdampak pada perselisihan, apa mengalir pada fitnah,
Apakah mengalir pada manipulasi? Bahkan ayat-ayat beberapa turun untuk mengingatkan peristiwa itu. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Ada satu peristiwa yang terjadi di era Nabi. Ada satu pihak yang kalau melihat Nabi itu diburu, dicari. Kira-kira yang bisa jadi konten apa? Satu kali Nabi keluar dari rumahnya sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam masjid dalam wajah yang tidak biasa. Maka produsen konten ini senang melihat itu. Dia keluar bawa pasir, dia lempar-lemparkan di tangannya begini. Lalu dia katakan, Nabi telah menceraikan istri-istrinya, Muhammad telah menceraikan istri-istrinya. Maka Umar yang melihat itu lantas kemudian meluruskan itu dan mengatakan, tidak benar, Rasulullah tidak menceraikan istri-istrinya, Rasulullah tidak menceraikan istri-istrinya. Maka turunlah Quran surah keempat An-Nisa di ayat 83 itu. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Perhatikan, idza bertemu dengan fi'il madhi maknanya mudhari'. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau ada idza ketemu dengan fi'il madhi maknanya mudhari. Kalau ada idz bertemu dengan fi'il mudhari maknanya madhi. Artinya apa? Peristiwa itu dimungkinkan terjadi lagi di masa depan. Ada peristiwa di era Nabi, ada orang-orang yang senang bikin konten, apapun itu nggak peduli. Yang penting dia bisa upload di masyarakat, yang penting jadi sensasi, konsumsi publik, ramai, tak peduli orang berselisih atau tidak. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia ingin raih dari itu. Dulu di zaman Nabi ada itu, kelak di era yang lain kemungkinan bisa terjadi. Ada hadis lain mengatakan percepatan digital, konteksnya online, sekarang berpindah dari offline ke online. Dan terjadi. Kasus yang kedua Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau kehilangan liontinnya dan ditemani ajudan untuk mencari, kemudian disebarkan lagi jadi konten. Dan lahirnya fitnah. Tuduhan yang tidak pantas, fahisyah. Ya, tuduhan yang tidak pantas pada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebarkan menjadi hoax bertebaran. Dan turunlah Quran surah ke-24 An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sungguh orang-orang, ini kalimatnya, yang senang menyebarkan hoax, yang senang menyebarkan fitnah, perselisihan, adu domba, problem sosial di masyarakat, khususnya di kalangan orang-orang beriman. Ini menarik ini, yang bertengkarnya itu sasarannya bukan non-muslim, justru orang beriman sendiri. Disebutkan oleh Al-Quran, ada orang-orang yang gemar bikin provokasi supaya orang beriman itu bertengkar, orang Islam yang bertengkar. Jadi bukan orang Islam dengan non-muslim, orang Islamnya senang kalau bertengkar itu senang, ribut itu senang. Islam datang itu meluruskan yang bertengkar supaya damai, yang berselisih supaya bertali asih, yang mencela supaya saling mencinta, yang memukul supaya saling merangkul. Tiba-tiba akan datang satu era digunakan medianya hanya untuk orang itu supaya polemik, bertengkar, ribut, rame, saling mencela, saling mencaci. Berapa dosa yang bisa ditanggung dari situ? Ini problem umum yang disampaikan. Maka apa sikap ini solusinya? Sikap orang beriman mengatasi itu semua karena ancamannya itu nyata. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Kalau tidak bertobat itu dijamin oleh Allah disiapkan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Siksa itu tidak harus selalu bentuknya hukuman yang menyakitkan pada fisik, tidak. Ada bentuk yang kedua nggak disadari. Misal begini, orang korupsi dan sudah tidak punya rasa dalam korupsinya, semakin menikmati, itu bagian dari siksa, istidraj, karena terkumpul keburukan-keburukannya tanpa punya kesadaran untuk memperbaiki. Nah, ada orang demikian, membuat fitnah misalnya, baik offline ataupun online, ya, sudah tidak sadar dengan itu, jadi bikin lagi, diingatkan tak bisa, itu bagian dari istidraj, masuk dalam ayat tadi. Dia tersiksa dengan keadaan mesti membuat konten yang baru, dan tak sadar apa yang masuk dalam dirinya adalah sesuatu yang haram. Terkumpullah yang haram tanpa kesadaran adanya dorongan untuk bertaubat. Itulah hum adzabun alim fid dunya. Kalau tidak taubat, wa fil akhirah. Ini yang berbahaya. Karena itu hati-hati dalam menghadapi kehidupan sosial kita. Riba jadi online sekarang.
Penipuan jadi online sekarang. Hoax jadi online sekarang. Kalau belanja mesti hati-hati. Bedakan yang halal dengan yang haram. Ya, kemarin isu banyak terjadi di masyarakat. Ada yang haram kok bisa mendapatkan sertifikasi halal. Ternyata setelah dicek lagi, ada kesalahan ketik, ada kesalahan kemudian tampilan yang seharusnya beef tertulis jadi bir. Salah jadi rame. Hal-hal kecil bisa jadi ramai. Hal yang harusnya diperbaiki, memang pengecekan itu mesti ketat supaya tidak berdampak sosial yang tinggi. Tapi poinnya adalah selalu ada orang-orang yang senang dengan kejadian-kejadian yang memungkinkan jadi polemik di masyarakat. Kita mesti hati-hati. Maka solusinya kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hei semua orang yang masih merasa punya iman. Alladzina itu menunjuk pada semua. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Ya, itu menunjuk pada semua jarak, dekat, menengah, jauh. Nidaul qarib, mutawassit, wal ba'id. Disebutkan setidaknya kurang lebih 360 kali dalam Al-Quran. Ayyuha itu huruf penguat dan pengingat. Ayyunya munada, haknya tanbih. 150 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kalau mau diterjemahkan tafsir kurang lebih berbunyi begini. Hei semua orang beriman yang dekat, menengah, dan merasa jauh, baik laki-laki, perempuan, apapun status sosialnya, aku ingatkan, aku tekankan, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada yang meragukan, orang fasik bawa berita, orang meragukan jualan, orang meragukan dagang, orang meragukan bawa konten, fatabayyanu, maka cek itu dua, apakah benar konten yang ditampilkan, apakah membawa maslahat kalau kita ikut ke dalamnya, apakah membawa pahala kalau kita mengikuti bagian darinya, atau jangan-jangan mendatangkan dosa. Karena itulah kemudian penting kita ketahui hal-hal yang tidak baik, kalau benar menjadi ghibah, kalau salah menjadi fitnah. Kalau peluang dosanya tinggi, kita jauhi. Kalau ada kebaikannya, kita ikuti. Alat-alat sekarang yang modern bukan berarti buruk semua. Kita bisa upload sehari ayat Quran, kita bisa upload dalam sehari satu hadis Nabi, bikin program. Hari ini saya pengen upload tentang cara makannya Nabi selama sepekan. Ayatnya, hadisnya, ayatnya, hadisnya. Ada orang lihat dipraktekkan, dapat pahalanya. Jadi alat bergantung pada penggunaannya. Tapi Nabi mengingatkan jauh-jauh hari akan ada yang menggunakan perangkat-perangkat itu menuju perbuatan maksiat. Sehingga satu, hati-hati dalam mencari guru. Cari orang-orang yang capable di bidangnya, kualifikasinya sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan. Imam Nawawi menyimpulkan 4 bagian. Wala yata'allamu illa mimman takamalat ahliyatuhu wa dhaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wa ishtaharat siyanatuhu. Kalau ingin cari guru, satu, cari yang pakar di bidangnya. Lihat kemampuannya, lihat ada sanad gurunya tidak, pada siapa dia belajar, pada siapa lagi dia belajar. Kemudian yang kedua, lihat bagaimana ketakwaannya, salatnya bagaimana, baca Qur'annya bagaimana, puasanya bagaimana. Yang ketiga, lihat ma'rifatnya, kenal Allah atau tidak, kenal dirinya atau tidak. Yang keempat, lihat akhlaknya, bagaimana perilakunya, bagaimana kemuliaannya. 4 ini kalau ditemukan, jaga dengan baik. Karena itulah yang kemudian disifati diantaranya dalam pemahaman hadis Nabi SAW sebagai warathatul anbiya. Selebihnya semoga Allah menjaga kita semua dalam kebaikan, memberikan petunjuk dalam kemuliaan, dan semoga Allah memberikan satu taufik yang luas kepada kita dari Jumat ini sehingga dapat membuka lembaran baru untuk saling mendoakan siapapun dia. Kepada non muslim pun kita doakan, apalagi kepada orang Islam, jangan sampai kita membangun garis permusuhan. Mari kita hidupkan narasi-narasi kebaikan, saling mendoakan, membangun kemuliaan, saling rukun dalam kebaikan, menghargai pendapat yang berbeda sepanjang memiliki dalil-dalil, dan kita kompak bersama membangun bangsa negara yang kita cintai ini sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله ذكرنا فقال في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين اللهم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا جميعا في هذه الجمعة يا أرحم الراحمين كما جعلت هذه الجمعة مباركة اللهم اجعلنا في كل خير واجمعنا يا الله في كل خير واحفظ بلادنا واجعل بلادنا أندونيسيا بلدة طيبة وأنت ترضاها واهدي أمراءنا ورؤساءنا يا أرحم الراحمين ليهتدوا إلى هدايتك واحفظ علماءنا واجعلهم مخلصين لك الدين يا أرحم الراحمين Ya Allah, jangan biarkan ada pendosa kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Bila ada yang gelisah, mohon tenangkan hatinya. Bila ada yang terlilit utang piutang, mohon berikan rezeki yang dapat melunasi utang-utangnya. Ya Allah, bila ada yang sakit, mohon sembuhkan. Ya Allah, mohon berikan petunjuk kepada para pemimpin kami agar mendapatkan hidayah, memimpin dengan baik yang meringankan hisab mereka di hari kiamat. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami agar ikhlas dalam berdakwah, mencerahkan, menyatukan umat berkemajuan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berkahi negeri ini Indonesia, jadikan negeri yang makmur, yang baik, yang Kau ridai, yang terjauh dari maksiat. Allahumma barik hadhil muassasah ya Arhamar Rahimin, madrasati akhyar ma'hadiha ya Rabbal Alamin, tullabiha wa musyrifiha musyrifatiha ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mohon berkahi tempat ini, sekolah ini, pesantren ini dan segala yang terkait dengannya, para siswanya, para gurunya, semua yang terlibat di dalamnya ya Allah. Allahumma akhlishum ya Allah, ikhlaskan mereka. Allahumma hafadhum fi kulli khair, jaga dalam kebaikan. Waj'al kullama nusimhu ya Allah li'ala'i kalimatika ibadakan jariyatan laka ya Arhamar Rahimin. Mohon ikhlaskan diri kami ya Allah untuk menjadikan semua apa yang telah kami hadirkan sebagai ibadah, sebagai jariyah kami yang menerangi kubur kami saat kembali kepadamu dan meringankan hisab kami di akhirat saat kami dihisab olehmu ya Arhamar Rahimin. اللهم اجعلنا أهل القرآن الكريم واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا نورا لنا في القبور وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. Ya Allah, mohon jadikan kami ahli Al-Quran, Al-Quran teman kami di dunia, cahaya bagi kami di alam kubur, syafaat bagi kami di akhirat ya Arhamar Rahimin. Ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'asiyatik wa bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan bagi kami segala yang halal darimu ya Allah, jauhkan kami dari yang haram. Anugerahkan kami segala keutamaan ya Allah, jauhkan kami dari segala hal-hal yang buruk. Hadirkan kepada kami kemuliaan yang telah Engkau tetapkan, jauhkan kami dari kehinaan ya Allah ya Arhamar Rahimin dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya khairan nasirin unsur ikhwatana fi Palestin wa fi Lubnan fi kulli makanil mubtalin. Ya Allah, berikan pertolongan yang terbaik ya Allah pada para pejuang di Palestina, di semua tempat yang tengah Engkau uji. Jaga mereka dalam kebaikan, sabarkan mereka ya Allah, berikan kami kekuatan untuk membantu dalam segala hal yang Kau izinkan dalam kebaikan ya Rahman ya Rahim. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة يرحمكم الله.